Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang Islam dan Iptek. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel saya Ega Wayu Narjayani dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Oke, saya akan memulainya langsung. Islam dan Iptek. Apa sih Islam dan Iptek itu? Definisi Iptek sendiri, definisi Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui panca indera, intuisi, ilmu, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya secara objektif oleh manusia. Definisi Islam dan Iptek itu juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-13 dan juga Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa pentingnya ilmu pendidikan dalam Islam. Jadi artinya ilmu pendidikan dalam Islam itu berhubungan erat dengan kemajuan Iptek maupun perkembangan Iptek, sehingga dapat diseimbangkan melalui perkembangan Iptek secara langsung. Selanjutnya, pengertian dari teknologi. Teknologi merupakan hasil dari ilmu pengetahuan. Jadi teknologi tercipta karena adanya kesadaran menciptakannya, bukan karena ambisi tiap individunya. Pandangan Islam tentang Iptek. Apa sih pandangan Islam tentang Iptek itu sendiri? Jadi, setiap manusia diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa alat untuk mencapai dan membuka kebenaran. Hidayah tersebut berupa indera untuk menangkap kebenaran fisik ataupun naluri untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup manusia secara pribadi maupun sosial. Pikiran atau kemampuan rasional yang mampu mengembangkan kemampuan tiga jenis, yaitu pengetahuan akal, pengetahuan biasa, ilmiah, ataupun firasat. Akal juga merupakan pengantar untuk menuju kebenaran tertinggi, imajinasi daya hayal yang mampu menghasilkan kreativitas dan menyempurnakan pengetahuannya. Hati naluri, suatu kemampuan manusia untuk dapat menangkap kebenaran tingkah laku manusia sebagai makhluk yang harus bermoral. Jadi, pandangan Islam tentang Iptek itu mencakup semua kemampuan manusia untuk dapat menangkap kebenaran dan tingkah laku sebagai makhluk yang harus bermoral. Jadi, sebagai manusia kita harus mempunyai moral, adab, dan sopan santun yang tinggi untuk masyarakat, bangsa, negara, maupun dalam sosial. Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif tentang perkembangan Iptek. 1. Dampak positifnya. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Jadi, dampak positif dari perkembangan Iptek itu sendiri adalah pembelajaran bisa melalui luar jaringan, seperti yang dilakukan dalam aplikasi Zoom, Google Meet, maupun Google Classroom. Sedangkan dampak negatifnya itu sendiri adalah pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi dapat diakses melalui compact disk. Dan penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Untuk itu, kita harus mempergunakan teknologi yang semakin canggih ini dengan keadaan yang positif. Jadi, dampak negatif itu tidak akan terjadi dalam kehidupan secara langsung. Kita harus menghindarinya.
Selanjutnya adalah pentingnya umat beragama mengikuti IPTEK. Para sarjana muslim berpandangan bahwa yang disebut ilmu itu tidak hanya terbatas pada pengetahuan atau ilmu atau sains, melainkan ilmu oleh Allah dirumuskan dalam Lauhil Mahfudz yang disampaikan ketika melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu Allah itu melingkupi ilmu manusia tentang alam semesta dan manusia sendiri. Kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam, tidak harus berpenasihat langsung atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga penampilan abstrak tentang akidah. Seni yang Islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud dengan bahasa yang indah, serta sesuai dengan ciptaan fitrah. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Selanjutnya ada hubungan antara Islam dan IPTEK. Ada beberapa kemungkinan hubungan antara Islam, agama, dan IPTEK. 1. Berseberangan atau bertentangan. 2. Bertentangan tapi dapat hidup berdampingan secara damai. 3. Tidak bertentangan satu sama lain. Dan 4. Saling mendukung satu sama lain. Agama mendasari pengembangan IPTEK atau IPTEK mendasari penghayatan agama. Jadi hubungan antara Islam dan IPTEK itu ada 4 yang memungkinkan hubungan antara agama Islam dengan IPTEK. Jadi agama Islam dan IPTEK itu hidup berdampingan dan berhubungan erat. Jadi kita dapat menyeimbangkan antara Islam dan IPTEK untuk perkembangan IPTEK itu sendiri maupun dalam kemajuan IPTEK. Selanjutnya adalah hakikat ilmu dan fungsi pengetahuan dalam Islam. Islam sebagai agama yang sangat menghormati ilmu pengetahuan yang tidak diragukan lagi. Banyak argumen yang dapat dirujuk, di samping ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengangkat derajat orang berilmu. Juga di dalam Al-Quran mengandung banyak rasionalisasi, bahkan menempati bagian terbesar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ilmu itu membutuhkan pembuktian atau dalil, hujah, ataupun argumen sebagai hasil dari sebuah pencarian, dan Al-Quran mengisyaratkan mengenai hal ini. Selanjutnya adalah perkembangan Islam dalam IPTEK. Perkembangan Islam dalam IPTEK menjadi dasar dan fondasi yang menyangga bangunan peradaban modern. IPTEK terdiri dari 2 hal, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. 2 hal yang memiliki arti dan peranan masing-masing dalam kehidupan manusia. Dalam pemikiran Islam ada 2 sumber ilmu, yaitu akal dan wahyu. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi terdapat hubungan yang harmonis yang disebut dinul ihsan, yang memiliki 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Selanjutnya, penerapan Islam dalam IPTEK. Teknologi hanyalah suatu keterampilan hasil dari ilmu pengetahuan berkenaan dengan teknik. Teknologi tidak berarti bila manusia di belakang teknologi itu tidak berfungsi, tidak berperan, dan mati. Di sini sebenarnya arti penerapan IPTEK dari sudut pandang agama Islam. IPTEK menjadi musuh kemanusiaan bila hasilnya menghancurkan harkat atau derajat manusia. IPTEK juga sangat penting dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup manusia. Jadi IPTEK maupun Islam itu sangat berhubungan erat. IPTEK itu dapat mempermudah kegiatan manusia, sedangkan Islam itu juga berhubungan erat dengan perkembangan maupun kemajuan IPTEK itu sendiri. Selanjutnya, peran pendidikan Islam terhadap perkembangan teknologi. Yang pertama adalah akidah Islam sebagai dasar IPTEK. Akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi IPTEK.
Dan yang kedua adalah syariah Islam standar pemanfaatan sains dan teknologi. Syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Jadi kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan adalah kondisi Indonesia sekarang sudah mengikuti pada gaya barat. Kenyataan menyedihkan tersebut sudah selayaknya menjadi cambuk bagi kita, bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, untuk gigih memperjuangkan kemandirian, politik, ekonomi, dan moral bangsa dan umat. Kemandirian itu tidak bisa lain kecuali dengan pembinaan, mental karakter, maupun moral atau akhlak. Bangsa-bangsa Islam sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi keimanan takwa kepada Allah SWT. Jadi dalam perspektif Islam, antara iman, ilmu, amal, dan iptek tidak bisa dipisahkan. Terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara iman, ilmu, amal, dan iptek itu tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan erat. Jadi kita dapat menyeimbangkan antara iman, ilmu, amal, dan iptek itu sendiri. Kita harus dapat menyeimbangkan dengan hal-hal yang positif tentunya. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang negatif dari perkembangan iptek itu sendiri. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan, mendengarkan, dan memperhatikan presentasi saya dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.